Selamat malam yang terhormat Dr. Intan Silitongan SPOG, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ladia Putri Permatasari dengan NPM F122090 sebagai moderator yang memimpin presentasi pada kali ini. Pada malam ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Systemic Lupus Erythematosus. Berikutnya ada nama-nama anggota kelompok 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri 1 saya persilahkan. Autoimun. Autoimun merupakan suatu respon imun terhadap antigen jaringan sendir yang terjadi akibat kegagalan mekanisme normal yang berperan untuk mempertahankan self-tolerance atau dapat diartikan sebagai kegagalan pada toleransi imunitas sendiri. Next. Sistem lupus erythematosus SLE. Lupus erythematosus sistematik atau yang lebih dikenal sebagai penyakit lupus merupakan penyakit autoimun rematik kronis dapat mengenai banyak organ tubuh dan penampilan klinis yang sangat beragam. Dikenal juga sebagai penyakit seribu wajah karena antara satu pasien dengan pasien lain memiliki manifestasi klinis yang berbeda-beda dan sering menyerupai penyakit lain. Penyakit lupus ini dapat menyerang semua usia dari mulai bayi yang baru lahir, neonatal lupus, sampai pernah dilaporkan pada seorang wanita usia 89 tahun. Next. Sembaran usia dan jenis kelamin dengan insidensi penyakit lupus diantaranya 80% mengenai usia 15-45 tahun, 80% sampai 92 berupa SLE terutama mengenai wanita, 70% sampai 80% berupa lupus diskoid terutama mengenai wanita. 50% sampai 50% berupa lupus terinduksi obat atau drug-induced lupus. Pria wanita merupakan jenis penyakit infus yang dicetuskan oleh beberapa jenis obat tertentu. Gejala: nyeri otot dan sendi, ruam, kupu-kupu, ulkus atau sariawan mukosa, perubahan pada kuku, fenomena Raynaud, rambut rontok, photosensitivity, smell vessel vasculitis. Baik, selanjutnya ada organ yang dapat dikenai yaitu 1. Sistem otot dan tulang, 2. Kulit dan rambut, 3. Mata, 4. Ginjal, 5. Jantung, 6. Pembuluh darah, 7. Susunan saraf, 8. Paru-paru, 9. Komponen darah, dan yang terakhir ada hati. Diagnosis. 1. Perjalanan penyakit SLE yang dinamis diagnosis dini tidak mudah ditegakkan. 2. SLE tahap awal seringkali bermanifestasi sebagai penyakit lain misalnya yaitu artritis reumatoid, glomerulonefritis, anemia, dermatitis, dan lain-lain. 3. Ketetapan diagnosis dan pengenalan dini penyakit SLE menjadi penting. Ada faktor risiko: 1. Gender, 2. Genetik, 3. sinar UV, 4. Obat, dan yang terakhir ada rokok. Epidemiologi. Salah satu penyakit reumatik utama di dunia. Prevalensi di berbagai negara sangat bervariasi. Lebih sering ditemukan pada ras tertentu seperti bangsa Negro, Cina, dan Filipina. Etiologi. Penyebab SLE. 1. SLE memiliki tingkat kekambuhan 8% dari pasien yang terkena memiliki setidaknya orang tua, saudara kandung, dan anak-anak dengan SLE. 2. Saudara kembar, 24% dari kembar identik dan 2% dari kembar non-identik yang mungkin disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. 3. Terdapat 35 genes yang diketahui menjadi penyebab SLE. Faktor-faktor yang peran dalam patosiologi
LES, faktor genetik. Kejadian LES lebih tinggi pada kembar monozigotik 25% dibanding kembar dizigotik, meningkat pada kelompok etnik tertentu. Elemen genetik yang banyak kontribusinya terhadap kejadian LES. MIIC gen 1 ILA kelas 2 yang berhubungan dengan adanya antibodi. Faktor hormonal lebih banyak menyerang perempuan, rasio wanita dan laki-laki 9-12 banding 1. Serangan pertama terjadi pada usia pubertas dan setelah menopause, berhubungan dengan metabolisme estrogen yang abnormal. Faktor autoantibodi. 1. Gangguan imunologis utama pada LES yaitu produksi autoantibodi. 2. Antibodi ini ditunjukkan pada sel molekules, nukleus, sitoplasma, permukaan sel, dan molekul terlalut. 3. ANA, antibodi antikuler, lebih dari 95%. 4. Anti-DS, DNA, anti-S sama antibodi spesifik untuk SLE. Yang terakhir, antibodi anti-DNA umumnya berhubungan dengan glomerulonephritis. Baik, selanjutnya antibodi anti-RO, anti-LA pada kehamilan beresiko terkena blok jantung fetus 1-2%. Antibodi terhadap NMDA, N-methideaspartat berperan penting dalam SSP. Berperan dalam kejadian lupus cerebral. Antibodi anti-RO dan anti-nukleosum berperan dalam lupus kutaneus berhubungan dengan terjadinya ruam fotosensitif. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang minimal yang diperlukan untuk diagnosis dan monitoring. 1. Hemoglobin, leukosit, hitung jenis sel, laju endap darah, LED. 2. Urin rutin dan mikroskopik, protein kuantitatif 24 jam dan apabila diperlukan kreatinin urin. 3. Kimia darah, ureum, kreatinin, fungsi hati, probilipid 4, PT, PTT pada sindroman antifosfolipid 5. Serologi ANA, dsDNA, komplemen C3, C4. 6. Foto polos torak. Not setiap 3-6 bulan bila stabil, setiap 3-6 bulan pada pasien dengan penyakit ginjal aktif, ANA, antibodi, antinukleer, PT, atau PTT, protorombin, tim partial thromblastin time. Pelaksanaan LSE. Lupus ringan, gejala tersebut cukup dikontrol oleh analgesik dan mengurangi paparan sinar matahari dengan menggunakan labir surya dan hidroksikloroquine. Lupus sedang. Terapi steroid biasanya sudah dibutuhkan. Hidroksikloroquine sudah memandai sebagai supresan juga dibutuhkan seperti azathioprine dan methotrexate. Lupus berat, steroid sangat dibutuhkan dalam tahap ini dengan tambahan obat. Imunosupresan, pengobatan tambahan yang digunakan untuk lupus berat meliputi imunoglobulin intravena, plasmina, dan antibodi monoklonal. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah mempresentasikan materi. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pergi ke pasar beli biji berselasih,
Tidak lupa membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih karena kalau terima jadi itu teman saya. Terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video edukasi gangguan autoimun pada penyakit lupus. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri sebagai pasien, Dinda Ramadhani dari Mungte. Saya sendiri Flora Shaloho sebagai perawat 1. Saya Ladia Putri Permatasari sebagai perawat 2. Saya Erika Nur Lailasari sebagai ibu pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bu. Baik, Bu. Silahkan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, saya mau konsul anak saya. Oh, perkenalkan, sebelumnya saya bidan Flora yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau bertahu dengan adik siapa? Saya Dinda, Sus. Oh, gimana kabarnya hari ini, ada keluhan? Iya, kepala saya pusing banget, badannya lemes juga dari tadi. Oh, kalau begitu boleh saya tensi? Boleh, silakan, Sus. Sini aja adiknya. Sini. Iya. Ini adiknya pusingnya dari kapan? Udah dari tadi malam, badannya lemes juga gitu. Bawaannya mau Adik biasanya tekanan darahnya tinggi atau rendah? biasanya normal sih ya, Bu. Kita tensi dulu ya. Tensinya normal kok, deh ini 120/80. Alhamdulillah. Iya. Iya, Sus, lakukan yang terbaik buat anak saya ya. Oh, kalau begitu Jadi gimana ya, Sus? Ini anak saya sering ngerasa sakit dada, pusing. kalau begitu kita harus cek lab terlebih dahulu untuk melihat keadaan si adiknya. Begitu kita tidak bisa melakukan langsung menjawab, harus melakukan tindakan selanjutnya, Ibu. Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu lakukan yang terbaik buat anak saya ya, Sus. Iya, Bu, Ibu berdoa aja semoga anaknya tidak apa-apa ya, Bu. Iya, terima kasih. Gimana, Sus, hasilnya? Apakah anak saya baik-baik aja kan, Sus? Jika kondisi ini mengarah ke lebih serius, apakah kalian ingin mengetahuinya? Iya, Sus, saya ingin tahu sekali saya terkena sakit apa, Sus. Saya khawatir berita ini sangat tidak baik, soalnya hasil tes laboratorium menyatakan bahwa adik mengalami penyakit lupus. Lupus? Lupus itu penyakit apa, Sus? Jadi begini, penyakit lupus itu ketika jaringan tubuh menyerang jaringan itu sendiri, yang menyebabkan peradangan organ seluruh tubuh, dan penyakit lupus ini dimiliki seumur hidup. Apa, Sus? Ma, aku mau sembuh, Ma. Iya, Nak, sabar dulu ya, Nak. Sus, bagaimana ini? Apakah anak saya bisa sembuh? Iya, apakah saya bisa sembuh, Sus? Yang sabar ya nak. Bu, saya tahu mungkin ini sangat berat bagi kalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, penyakit lupus ini tidak bisa disembuhkan secara total, tapi mungkin bisa diredakan dengan obat-obatan. Apakah dengan cara ini anak saya bisa sembuh total, Sus? Seperti yang saya bilang tadi, untuk kasus lupus, penyakit lupus ini tidak bisa sembuh secara total, namun bisa diredakan oleh obat-obatan untuk meredakan rasa nyeri dan untuk melindungi organ dalamnya, organ dalam tubuh ya. Obat-obatannya itu apa ya? Obat apa? Biasanya dokter akan meresepkan obat alternatif untuk penyakit lupus, yaitu imunosupresan yang menekan sistem imun. Apakah anak saya bisa beraktivitas seperti biasanya sehari-harinya? Orang dengan penyakit lupus
terkadang memang kesulitan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetapi bukan berarti tidak bisa menjalankan kehidupannya seperti manusia normal pada umumnya. Mungkin dengan adanya perawatan, penyakit lupus bisa dikendalikan dengan obat-obatan. Baik Sus, lakukan yang terbaik buat anak saya biar cepat sembuh ya Sus. Baik, saya akan melakukan yang terbaik untuk ibu dan anak ibu. Baik Sus, terima kasih Sus. Sama-sama, semoga cepat sembuh ya. Iya Sus. Terima kasih Amin. Sus. Sekian yang dapat kami tampilkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.